ayat 29 dari surat Al-Anfal. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Kita butuh memperbaiki masa lalu kita. Tidak akan ada di antara kita yang hadir ini saja di ruangan ini yang pede, bahasa anak-anak, pede mengakui aku tak punya dosa. Ada? Nggak ada. Semua orang pasti banyak kesalahannya. Dan saya sudah sampaikan, ketika hadits qudsi sampai pada diri kita, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, ini hadis qudsi. Allah sedang memanggil dengan kalimat ya ibadi, wahai hambaku. Siapa yang dipanggil oleh Allah dalam hadis ini? Saya, itu. Halo? Ya kan kita hamba Allah. Allah yang manggil. Wes gak usah mikir wong liya lah. Kita lagi dipanggil oleh Allah, ya ibadi, wahai hambaku. Ada apa ya kira-kira Allah manggil kita? Kemudian Allah mengumumkan, dan pengumuman Allah ini menggetarkan kita. Siapapun tak akan mampu untuk membantahnya. Karena ini Allah yang mengumumkan, beda kalau yang mengumumkan antar kita. Tapi insya Allah kalau antar anggota majelis taklim sih insya Allah sodik lah, bener lah pengumumannya. Tapi kalau pengumuman yang di medsos, di macam-macam, sangat besar kemungkinan kebohongan. Tapi ini Allah yang mengumumkan. Apa itu? Setelah Allah memanggil ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu banyak berbuat salah, malam hari, siang hari. Coba itu Allah. Siapa di antara kita yang mau membantah kalimatnya Allah ini? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Bahkan sampai Allah mengumumkan dalam ayat yang lain, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami tahu apa yang terlintas, apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Jenengan kelihatannya melototin saya, kan, tapi saya nggak tahu dari hati sampai apa. Tapi Allah tahu nggak? Allah tahu. Mungkin barangkali mikir cuciannya belum selesai tadi. Ibarat wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Itu dalam surat Qaf ayat yang ke-16, penggalannya yang tadi saya bacakan itu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami mengetahui apapun yang dibisikkan dalam hati manusia. Jadi ketika Allah menyatakan innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu banyak berbuat salah malam hari, siang hari. Siapa di antara ibu-ibu yang hadir ini mau enggak, saya enggak pernah berbuat salah. Ya, ngacungo. Angkat tangan coba yang berani. Berarti kalau berani merasa lebih pintar daripada Allah. Merasa lebih tahu daripada Allah. Nah, saudara semua, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kembali kepada surah Al-Anfal ayat 29, nanti kita lanjutkan lagi hadis tadi ya.
Maka dengan ketakwaan yang kita miliki, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka Allah kemudian menyatakan in tattaqullah. Surat Al-Anfal ayat 29 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kembali Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Allah sedang panggil siapa? Saya. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan imannya diterima oleh Allah. In tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah. Ibu, kalau kita baca ayat-ayat yang lain, itu ternyata perintah ketakwaan supaya bertakwa kepada Allah itu ditujukan kepada orang yang beriman. Apa kira-kira yang ibu bisa ambil pelajaran? Di sini juga ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, wahai orang beriman jika kamu bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan bertakwa yang sesungguh-sungguh. Nah, semuanya yang diperintahkan untuk bertakwa adalah orang beriman. Apa pelajaran di sini yang kita bisa ambil? Tidak semua orang yang mengaku beriman terkategorikan sebagai orang yang bertakwa. Karena mengaku beriman saja itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar mengaku beriman, banyak. Iblis pun juga mengaku beriman. Tidak hanya sekadar mengaku terkaan kita, enggak. Allah menceritakan iblis itu ngobrol sama Allah. Halo? Kan kita sudah pernah belajar kan itu ya. Benar enggak iblis itu pernah ngobrol sama Allah? Pernah. Ya. Qala rabbi bima alwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Itu salah satu ayat yang menceritakan iblis ngobrol sama Allah. Kalau ngobrol langsung sama Allah, kira-kira beriman sama Allah enggak? Beriman, tapi dalam batas keberadaan Allah. Karena imannya kemudian tertolak. Kenapa? Karena nggak bisa membuktikan. Nanti manusia juga begitu. Ya. Ngaku beriman mau silakan aja, nggak apa-apa. Sampai Allah menyatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian manusia ada yang sudah menyatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Bukankah kita juga begitu? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir? Halo? Ibu beriman kepada Allah enggak? Ibu beriman kepada hari akhir enggak? Makanya doanya tadi mudah-mudahan imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat tadi yang baru saya lafalkan tadi, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, Allah yang menyatakan, itu kan ayat Allah. Ada sebagian manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ternyata kemudian Allah lanjutkan, wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidak termasuk orang yang beriman. Coba sudah Allah loh yang menyatakan mereka mengaku beriman, tapi ternyata imannya ditolak oleh Allah. Makanya iblis juga begitu. Dia menyatakan Rabbi bima alwaitani ya Rabbku. Ngobrol sama Allah. Ibu pernah ngobrol sama Allah? Pernah, tapi di alam roh. Ya, di alam roh semuanya kita lupa. Tapi Allah ingatkan, dijadikanlah peristiwa kala kita berhadapan dengan Allah, diambil persaksian kita,
itu kemudian dibuat ayat oleh Allah. Sampai Allah nutup ayatnya supaya kamu tidak menjadi orang yang lupa. Kalau secara zahir kita sudah lupa, bagaimana ketika kita berhadapan dengan Allah, kemudian kita terikat dengan perjanjian, alastu bi rabbikum, bukankah aku yang adalah Rabbmu? Kemudian kita semuanya waktu itu manusia semuanya menjawab bala sahidana. Benar ya Allah, kami mengakui bahwa Engkau adalah Rabb kami. Itu jawaban manusia, kita semuanya. Ya, baik. Kita lupa, nanti kita masuk ke ayat ini ya. Nah, ibu dan bapak, iblis ngobrol sama Allah, dan peristiwa ngobrolnya iblis dengan Allah diceritakan kepada kita menjadi ayat. Ketika iblis mengatakan Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Rabbku, Rabbi. Ini perkataan iblis nih, Rabbi. Iblis lagi ngomong sama siapa nih? Rabbi, kepada Allah. Ya. Berarti terbukti bahwa memang iblis pernah memang sudah berhadapan dengan Allah. Masa nggak percaya adanya Allah? Ngobrol sama Allah, masa nggak percaya dengan adanya Allah? Percaya adanya Allah, tapi di mana letak keterplesetannya iblis? Siapa bisa jawab? Di mana keterplesetannya iblis atau tidak terbuktinya keimanan iblis kepada Allah? Tidak taat kepada perintahnya Allah. Perintah Allah yang mana? Sujudlah kamu kepada Adam. Jadi bukan perkara sujudnya kepada Adam. Makanya Allah kemudian mengungkapkan in amartuka. Padahal aku loh yang memerintahkan. Halo? Nah sekarang kita manusia nih, sebagai kita manusia ya. Manusia mengaku beriman. Ketika Allah perintahkan tutup auratmu, kemudian dia nggak mau menutup auratnya. Siapa yang memerintah menutup aurat? Ustaz? Bukan. Yang memerintahkan itu Allah. Kalau ada manusia yang diperintah oleh Allah, padahal ketika di alam roh dia sudah mengakui bahwa Allah sebagai Rabb-nya, kemudian diperintah oleh Allah, salah satu contohnya tutup auratmu, kemudian dia membangkang persis seperti pembangkangan yang dilakukan oleh iblis. Makanya ada manusia yang disebut oleh Allah sebagai setan. Halo? Ya kan? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh. Jadi setiap nabi itu punya musuh. Coba ibu buka ini yang baru saya hafalkan, ini yang mau saya uraikan di surat Al-An'am ayat 112. Surat ke-6 ayat 112. Dan demikianlah kami jadikan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan bahwa setiap nabi itu punya musuh, aduan. Musuhnya siapa? Syayatin, setan-setan. Wujudnya apa? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari jenis manusia dan jin. Kenapa kok disebut sebagai musuhnya Nabi? Sekarang coba ibu jawab dengan kalimatnya ibu. Karena mereka menentang risalah atau menentang aturan yang diajarkan oleh Nabi. Aturan siapa yang diajarkan oleh Nabi? Aturannya Allah. Nabi nggak berbuat semaunya sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi itu
tidaklah mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau Nabi menyatakan panjangkan jenggotmu, rapikan kumismu, itu bukan mentang-mentang karena Nabi orang Arab banyak jenggotnya, bukan begitu. Ya itu memang aturan Allah seperti itu. Walaupun nanti kalau dalam bahasa fikih, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, gitu ya. Itu beda. Tapi secara umum, ya itu ada aturan Allah gitu. Nah, saudaraku seiman yang disalamkan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka oleh sebab itu manusia dan jin yang menentang syariat Allah yang diajarkan oleh para nabi, berarti dia menentang nabi. Berarti dia memusuhi nabi. Saya ulangi ya. Manusia dan jin yang menentang atau tidak mau menerima syariat Allah yang diajarkan oleh para nabi pada zaman dan tempatnya masing-masing sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti manusia dan jin itu adalah musuhnya Nabi. Kenapa jadi musuh? Karena menentang syariat Allah. Ya. Jadi kalau kita mengaku-ngaku sebagai orang beriman, kemudian kita tak taat kepada aturan Allah, itu pengakuan imannya bohong sebenarnya. Tadi yang dikatakan oleh Allah, wa ma hum bimu'minin. Karena iman itu butuh bukti. Pun juga demikian ketika kita pertemuan yang lalu muhasabah ketakwaan kita, ngaku bertakwa itu gampang, tapi kan butuh bukti. Buktinya apa, Bu? Melaksanakan syariat Allah. Ya, menggunakan kalimatnya Ali bin Abi Thalib. Diingat-ingat kalau diingat. Tadi juga udah baru disebut. Ada 4 itu ukurannya takwa. Apa satu? Pertama, al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi kalau kita mengaku bertakwa, ya kita harus bisa membuktikan bahwa aku takut kepada Allah. Wujudnya apa, Bu? Kira-kira rasa takut kepada Allah? Jauhin Allah? Enggak. Justru kalau kita takut kepada Allah, kita harus mendekat kepada Allah. Dalam aplikasinya memperbanyak amal, ya, amal soleh. Kemudian yang kedua apa? Orang bertakwa itu al-amalu bitanzil. Kalau beramal sesuai dengan aturan yang Allah turunkan, itu ukurannya. Jadi kalau mengaku beriman, bertakwa, coba tengok amalku. Ingat, kalau kita bicara amal, itu tidak selalu amaliyah mahdhah. Ya, tidak selalu amaliyah mahdhah, sholat, kemudian puasa, haji, umroh, sedekah, dan sebagainya. Bukan itu saja. Kan pernah saya berikan contoh kan, jenengan itu loh, kita semuanya pasti semuanya sama ngelakoni juga. Keluar masuk kamar mandi, halo? Itu ghairu mahdhah namanya, ya. Keluar masuk kamar mandi, kita semuanya ngelakoni itu gitu loh. Kita selalu punya aktivitas itu. Apakah Allah ngatur? Ya ngatur. Ada doanya. Ngelangkah masuk yang kaki mana dulu, kalau keluar kaki mana dulu, ketika sudah keluar apa doanya, kan diatur semuanya orang. Kalau hal yang seperti itu saja diatur oleh Allah, ngatur negara diatur oleh Allah enggak? Iya, pastilah. Makanya kalau ibu belajar surat An-Nisa mulai dari ayat 58 sampai berapa itu Departemen Agama saja memberikan judul kelompok ayat itu adalah aturan bernegara gitu, kalau nggak salah begitu. Ya. Padahal itu terjemahan Depak begitu. Jadi dia atur sebagai pemimpin ya harus
takut kepada Allah harus beramal, memimpin rakyatnya sesuai dengan aturan Allah. Jadi rakyat juga begitu. Ya. Nah, ibu wazakumullah, al-amalu bit-tanzir. Orang yang bertakwa itu harus dibuktikan kalau beramal sesuai dengan aturan yang Allah turunkan. Yang ketiga apa? Itu kaitannya dengan apa? Beradab terhadap Allah. Al-qanaatu bil qoli. Ridho, ikhlas, menerima ketetapan Allah. Ya. Singkatnya, yang berlaku untuk kehidupan kita adalah ketetapannya Allah. Kadang Allah memberinya sedikit kalau makna qalil dalam makna jumlah. Ya. Ibu pengennya dapat banyak, tahu-tahu diberi sedikit oleh Allah. Qanaah, harus menerima. Ibu pengennya sehat, ternyata sakit. Qanaah, karena itu ketetapan Allah. Ya, Masya Allah. Harus begitu. Kalau sebagai orang yang bertakwa baru diuji dengan musibah dikit, marah-marah mulu, istrinya dimarahin mulu, dibentak-bentak mulu istrinya. Misalnya, ya biarin saya laki-laki sendiri nggak bakal mewakili bapak-bapak. Enggak masalah kalau mau enggak. Jangan salah paham enggak. Ini model takwa apa? Enggak seperti itu. Ya. Makanya sampai diingatkan oleh Rasulullah, barang siapa yang marah-marah terhadap bala, siapa yang suka kena bala? Enggak ada manusia yang suka kena bala. Tapi kadang-kadang Allah turunkan musibah itu, kadang-kadang Allah turunkan begitu aja. Ada yang kemudian doa, ya Allah berikan aku musibah itu. Enggak ada orang yang senang musibah. Tapi kadang Allah mendatangkan musibah begitu tiba-tiba saja. Masya Allah. Qanaah. Orang yang bertakwa itu harus qanaah. Itu ketetapan Allah. Al-qanaatu bil qoli. Ya. Dan yang terakhir yang kita lagi bahas adalah al-istidadu liyaumir rahim. Mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Maka waktu yang kita miliki, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menasihat kita, manfaatkan untuk memperbaiki masa lalumu. Ketika Allah sudah mengumumkan, wahai hambaku, sesungguhnya kamu itu banyak berbuat salah, malam hari siang hari, terus apa yang kita perbuat? Sekarang kita masih ada ini, kita masih hidup, Allah berikan kesempatan kita berada di awal bulan Dzulhijjah dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ingat ya, kita sedang membahas tentang apa? Al-istidadu liyaumir rahim. Perkataan Ali bin Abi Thalib yang terakhir, ya. Mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhir. Waktu itu tadi sudah saya sampaikan, tinggal tersisa bagi kita. Yang kemarin, yang tadi sudah berlalu, ya. Sekarang kita lagi duduk, nanti kita belum tentu ada. Makanya manfaatkan waktu. Tadi Ibu Qayyim menyatakan apa? Waktumu itu adalah sekarang ini. Tadi sudah berlalu, sekarang lagi ada, nanti belum tentu ada. Manfaatkan waktumu untuk memperbaiki masa lalu. Banyak kesalahan kita ini beban yang berat ini. Ya. Kalau kita banyak salah, dan memang Allah umumkan kita itu banyak salah. Cuma tadi yang Ibu baca surat Al-Anfal ayat 29, ketika kita diserukan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah. Ingat ya, kalau sudah ada kata-kata takwa, Ibu harus membayangkan kalimatnya atau mengingat kembali kalimatnya Ali bin Abi Thalib. In tattaqullah, jika engkau bertakwa kepada Allah, berarti maksudnya jika engkau takut kepada Allah, jika engkau beramal sesuai dengan aturan Allah, gitu ya. Jika engkau qanaah terhadap keputusan Allah, begitu ya. Apa yang kita peroleh kalau kita
seperti itu. Kalau kita bertakwa, yaj'alakum furqanan. Allah akan memberimu furqan. Otomatis gitu ya Ibu ya. Kita semakin takut kepada Allah, semakin mawas diri, nuntun perjalanan hidup kita, hati-hati betul supaya sesuai dengan aturan Allah gitu ya. Kemudian kita menjaga adab kita kepada Allah, menerima segala keputusan Allah atas diri kita, atas keluarga kita dan sebagainya ya. Maka otomatis kita tuh diberikan seperti sinyal kalau bahasa HP. Sinyal kita menjadi peka terhadap oh ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini hakku, ini bukan hakku. Ngerti kita. Tapi kalau itu semua Furqan itu dicabut oleh Allah, kita nggak ngerti yang antara yang hak, antara yang batil, itu namanya kita telah terkelabui oleh iblis. Karena tadi ayat yang saya lafalkan, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinan lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Ini perkataan tekad bulatnya iblis. Wahai Rabbku, oleh sebab engkau pastikan aku sesat, aku akan buat manusia memandang baik, memandang indah perbuatan jahat, dan aku akan sesatkan mereka semua. Loh lihat, tekadnya iblis disampaikan kepada Allah, oleh Allah peristiwa itu dijadikan ayat, diceritakan kepada kita supaya apa? Supaya kita tak terperdaya oleh iblis. Iblis itu kerjaannya membuat manusia terbalik cara menilai. Cara menilainya terbalik. Aku akan buat mereka memandang indah, memandang benar perbuatan jahat. Segitu semangatnya. Semangat ya. Iblisnya. Ya. Tapi ingat ya, kalau Allah tuh, kalau dalam ayat lain, bisikan setan itu lemah sebenarnya. Kita sebagai insan, sebagai ciptaan Allah, manusia ini juga disebut lemah oleh Allah. Nah, kita berhadapan dengan setan yang sebenarnya lemah. Allah juga menyebut bisikan setan itu sebenarnya lemah. Kita lemah berhadapan dengan bisikan setan yang lemah. Bagaimana supaya kita muncul sebagai pemenang kira-kira? Lebih kuat dari setan. Lebih kuat dari setan. Makanya ada pengajaran tentang ta'awudz, berlindung dari gangguan setan kepada Allah. Berlindungnya pada siapa? Kepada Allah. Minta kekuatan dan kemampuan kepada Allah. Salah satu di antaranya adalah menjaga ketakwaan ada pada diri kita, supaya kita tidak terberdaya oleh iblis. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian kaitannya dengan memperbaiki masa lalu, karena sudah terlanjur berbuat, ada catatan amal kita, ada buah amal kita yang namanya dosa, karena kita bicara kesalahan ini ya. Maka dengan ketakwaan itu, ayat tadi Allah menjanjikan apa selain Furqan? Ampunan dan Sebelum ampunan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. segala kesalahan. Sebelum itu apa? Setelah memberikan Furqan terus apa? Menghapus kesalahan. Jadi ketika kita berbuat salah itu ada catatannya. Halo? Kan pernah saya jelaskan ini. Langsung dihapus. Nanti kita akan ditanya satu persatu. Maaf ya Bu, yang di sini yang saya kenal ya Bu Bulan, kita jadikan contoh aja. Bulan, kamu pernah berbuat ini kan? Kira-kira gimana Bu Bulan? Ini yang hanya Allah, bukan saya ini. Nanti ada nih pengadilan Allah seperti itu.
Kepada orang beriman akan ditunjukkan ini perbuatan. Kamu pernah berbuat yang ini? Terus gimana Bu? Ibu jawab apa kira-kira? Ngeles. Di hadapan Allah bisa ngeles kan? Nggak bisa. Orang kulit kita ini jadi saksi. Kan yang paling apa ini terkenal itu kan dalam surat Yasin, tangan bisa bicara gitu. Padahal dalam surat Fussilat kulit kita ini loh bisa bicara nanti. Sampai anggota tubuh lain sampai bingung loh. Kok kamu malah bicara yang memberatkan kita gitu. Jadi Masya Allah kulit kita bisa bicara. Ketika ibu sedang ketika kita lah, jangan ibu aja, kita lah ya. Ketika kita sedang berbuat salah, apakah pada saat itu kita mau lepas kulit kita? Nggak mungkin, kulit ini tetap ada. Dan ini akan bisa bicara di hadapan, dan kita nggak akan bisa ngeles. Kamu pernahkah berbuat yang ini? Pernah berbuat yang ini? Pernah berbuat yang terus? Kalau di dalam surat Al-Kahfi Allah ceritakan wa wudi al-kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi. Dan ketika Allah meletakkan catatan amal, maksudnya menyerahkan, coba ibu kita semuanya membayangkan kita mendapatkan catatan amal dari Allah, masing-masing diberikan ini loh catatan amal mudah. Fataral mujrimina musfiqina mimma fihi. Engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dosa akan ketakutan terhadap apa-apa yang ada di dalam catatan amal itu. Sekarang coba kita ketika sudah balik, kira-kira sudah sadarkah? Kalau bagi ibu seringkali saya gunakan contoh, sudah sadarkah ibu menutup aurat? Ada catatannya atau enggak kira-kira? Buka, ibu sekarang buka lembaran itu. Allah menyatakan musfiqina mimma fi. Ibu akan merasa ketakutan saat itu. Kita semua. Ketika Mukson sudah balik, kala itu apakah sudah langsung sholat yang sesungguh-sungguhnya sholat? Belum. Maka saya juga akan melihat catatan amal saya itu. Iqra kitabaka, baca kitabmu lembar demi lembar. Kapan kalau contohnya hanya beramal masalah nutup aurat, kira-kira ibu umur berapa baru sadar menutup aurat? Selama belum sadar padahal sudah balik, ya itulah catatan kesalahan juga. Dalam hal itu loh, baru dalam satu hal ya. Belum lagi ibu kemudian bergaul dengan teman-teman pada masa remaja kita semuanya ya. Kemudian ibu menginjak dewasa, kemudian dilamar oleh seseorang, halo. Kemudian ibu sudah menjadi statusnya menjadi istri. Kemudian apa yang ibu perbuat di dalam rumah tangga dan seterusnya, Masya Allah. Sampai kita duduk sekarang di sini. Apa? Musbikin Nabi. Pasti kita akan merasa takut ketika kita membaca amal kita lembar demi lembar. Kalau di dalam lembaran itu ada catatan kesalahan, maka al-istidadu liyaumir rahil itu penting diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Mumpung kita belum pada fase diserahkan amal itu, kan itu nanti peristiwanya di akhirat. Kita sekarang masih beramal ini. Manfaatkan waktumu untuk memperbaiki masa lalu. Dengan ketakwaan ternyata Allah akan menutup, akan menghapus amal-amal sayyi'ah kita. Amal-amal buruk kita. Catatan-catatan belum mau nutup aurat itu dihapus semua. Dengan ketakwaan. Ya. Kemudian dosanya di mana? Terakhir apa Bu? Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, itu salah satu pentingnya bekal. Wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya
sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Mumpung kita belum melanjutkan perjalanan, ya, kemana Bu? Lanjutan perjalanannya? Ke akhirat harus melalui proses apa Bu? Kematian. Dan itu menjadi rahasia Allah. Waktunya, tempatnya, caranya kita nggak bisa milih. Halo? Kita nggak bisa milih. Ibu kalau disuruh milih malah bingung, nanti ibu malah stres. Kalau disuruh milih, tapi memang kata teman nggak ada yang bisa milih. Dan pemberitahuan kapan kita mati pun tak akan pernah dilakukan oleh Allah. Nggak ada seorang pun yang akan diberitahu oleh Allah. Coba, ibu yakin stres itu? Kalau ibu diberitahu misalkan, nanti malam jam 12 kamu waktunya mati. Ayo, ibu mau ngapain sekarang? Ayo. Bayangan kita, oh aku akan beribadah terus. Maaf nih, kita ini udah gede semuanya ya. Seandainya ibu diberitahu nih, bahwa nanti jam 12 malam atau subuh lah ya, nanti subuh ibu waktunya mati. Apa yang ibu lakukan kira-kira? Gak bisa tidur udah. Biasanya umumnya akan jawab, aku akan manfaat waktunya untuk ibadah terus. Ternyata jam setengah 12, maaf sekali kita ini. Tambah ya. Mohon maaf izin dulu. Ya, ngomong. Ya, barakallahu fiik. Ya amanillah. Ibarakallah. Ternyata setengah 12 suami ibu rewel. Ayo. Enggak, ini betul. Ini untuk nguji loh ya. Kan ibu harus menjadi istri yang bertakwa juga. Pintu surga. Ibu tadi seandainya diberitahu nanti subuh ibu mati. Jam 12 suami rewel. Ternyata setengah 12 suami rewel. Apa yang ibu lakukan? Melayani suami rewel. Itu orang bertakwa itu. Nah, itu orang yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa malah kebalik-balik dia. Aku nanti subuh udah mau mati. Jangan ganggu aku. Dikira rewelnya suami itu adalah gangguan. Itu ibadah tahu. Pintu surga. Itu ibadah. Makanya yang menolak dilaknat oleh malaikat. Kan begitu. Itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang bertakwa. Dia bisa membedakan antara sikap dia yang menyatakan tekad akan ibadah terus, begitu datang waktunya untuk ibadah sesuatu yang makna ibadah juga, dia tahu, oh ini juga ibadah. Gitu, ibadah Allah. Ya. Tapi kalau orang itu nggak bertakwa, ganggu aku akan mati. Begitu dia nolak, malah dilaknat oleh malaikat. Ternyata subuh mati dalam kondisi dilaknat oleh malaikat. Penting banget takwa itu seperti itu. Ibu azakumullah, perbaiki masa lalu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan, memperbaiki masa lalu itu mudah karena memang tuntunan yang Allah turunkan Al-Qur'an ini tidak hanya meliputi harus mengerjakan sesuatu beramal, enggak begitu. Coba ibu buka surat An-Nisa ayat 110. Surat An-Nisa ayat 110, kalau seorang hamba itu terlanjur berbuat su'an aw yadrim nafsahu atau mendolimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah. Ya. 110. Ya, 110 nomor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya,
dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Melanggar aturan Allah itu berbuat jahat sebenarnya. Ya. Ingat, melanggar aturan Allah itu hakikatnya berbuat jahat. Termasuk juga mendolimi dirinya sendiri. Kenapa kok mendolimi dirinya sendiri? Ia menjerumuskan dirinya ke dalam dosa. Itu namanya mendolimi diri sendiri. Pertanyaannya coba diingat-ingat tadi hadis qudsi tadi. Allah tadi mengumumkan apa terhadap diri kita? Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian tuh banyak berbuat salah malam hari, siang hari. Terus gimana dong nasib kita? Lihat ini Quran, ayat ini. Lihat tuntunan Allah. Jadi kalau kita beramal sesuai dengan tuntunan Allah itu sesuai dengan aturan yang Allah turunkan. Begitu kita terlanjur berbuat kejahatan atau kesalahan atau menzalimi diri sendiri, tuntunannya Allah. Tuntunan Allah apa di sini? Tsumma yastaghfirillah. Kemudian dia minta ampunan kepada Allah, sadar. Kemudian dia minta ampunan kepada Allah. Kan ketika berbuat nggak sadar kan? Begitu lepas sadar. Kemudian dia minta ampunan kepada Allah. Apa yang didapat dalam ayat ini? Yajidillaha ghafurur rahim. Niscaya dia akan menemui Allah, bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Dengan istighfar dia minta ampunan kepada Allah atas keterlanjurannya berbuat salah, kemudian sekarang masih hidup, kita perbaiki itu keterlanjuran kita yang kemarin-kemarin itu dengan istighfar kepada Allah, dengan taubat yang secara umum maknanya ya, maka kita akan bisa membuktikan nanti di akhirat, oh benar ternyata Allah Maha Pengampun. Artinya betul-betul Allah akan mengampuni kita. Coba lihat lagi surat, ini masih memperbaiki masa lalu ya, orang yang bertakwa itu. Di dalam surat Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nanti disambung dengan ayat 136-nya. Monggo coba dibacakan. Surat Al-Imran ayat 135 dan 136. Nanti oleh-olehnya yang diberikan oleh Allah di ayat 136-nya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapalah yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari mereka. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Roh mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya.
sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ayat 135-nya itu adalah menjadi bagian ciri ketakwaan. Jadi kalau kita menjadi orang yang bertakwa itu, satu di antara yang harus kita miliki adalah sebagaimana Allah sampaikan di ayat 135 itu. Apa itu? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di ayat 133-nya bicara orang yang bertakwa. Satu di antara ciri ketakwaan itu sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat itu adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang idza fa'alu fahishatan, apabila dia terlanjur berbuat fahishatan, kekejian, Audalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendirinya, ya, mendolimi dirinya sendiri. Apa yang dilakukan oleh orang yang bertakwa? Zakarullah, dia segera ingat Allah. Kemudian dibarengi dengan fastaghfaru lidunubihim, kemudian juga minta ampunan, beristighfar, minta ampunan atas dosa-dosa mereka. Kemudian wa may yaghfiru dzunuba illallah, juga meyakini bahwa yang bisa mengampuni dosanya hanya Allah. Harus kuat seperti itu. Juga walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, juga punya tekad untuk tidak mengulang lagi kesalahannya. Kalau sudah seperti itu, di ayat 136-nya Allah memberikan apa, Bu? Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim. Maka mereka itu jazaa'uhum, balasan bagi mereka, maghfiratum mir rabbihim, balasan orang yang segera ingat Allah, segera minta ampunan kepada Allah, kemudian mengakui tidak ada yang bisa mengampuni dosanya selain Allah, juga punya tekad untuk tidak mengulang kesalahannya, maka diberikan balasan jazaa'uhum maghfirah. Allah akan memberikan ampunan mir rabbihim, dari Rabb mereka, maksudnya dari Allah. Apanya ampunan? Enggak, itu wa jannatun, juga akan diberikan surga. Masya Allah, memperbaiki masa. Makanya Ibu rahmatullah, nanti yang punya kitab Arba'in Nawawiyah, ya, dicatat saja. Silahkan nanti dibaca di hadis terakhir, bagaimana Allah menyiapkan ampunan kepada hamba-hambanya. Ya. Kita betul memang banyak salah. Kita sedang mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Tentu satu di antaranya kita harus berusaha untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dan Allah sudah berjanji kepada hambanya yang melampaui batas, Allah akan tetap mengampuni dosa-dosanya asal mau minta ampunan kepada Allah. Setidak-tidaknya nanti Ibu lengkapi dengan surat Az-Zumar ayat 53 sampai 55, ya. 3 ayat itu setidaknya itu. Nanti kemudian dibaca lagi tadi Arba'in Nawawiyah, hadis yang terakhir, ya, yang Allah sampai, itu hadis qudsi, ya, Allah sampai berfirman, ya ibna Adam, wahai anak-anak Adam, anak cucu Adam. Siapa itu anak cucu Adam? Ya kita. Sekiranya engkau, ya, tetap memohon kepadaku dan tetap berharap kepadaku, pasti aku ampuni seberapapun banyaknya dosamu, kata Allah. Wala ubali, aku tidak peduli, kata Allah. Jadi intinya apa, Bu? Memperbaiki masa lalu.
memperbanyak permintaan ampunan kepada Allah. Tapi Allah, jangan hanya sempit memahami permintaan ampunan kepada Allah itu. Kenapa? Karena semua amal soleh yang kita lakukan, walaupun wujudnya secara lafal bukan istighfar, amal soleh apa saja itu bisa menghasilkan ampunan juga. Bahkan Allah berjanji sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-9. Ya. Nah, Ibu rahmatullah, coba ini ayat 9 dari surah Al-Maidah ini menjadi sebuah rumus umum bahwa semua amal soleh yang kita lakukan itu Allah memberikan ampunan dan pahala. Amal soleh apa saja? Monggo silakan coba dibaca. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Itu kalau sampai enggak hafal awas. Harusnya udah hafal orang dia ikut majelis Ikhlas Muslimin juga. Monggo silakan coba dibaca gantian yuk. Surat Al-Maidah ayat ke-9. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Monggo silakan yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan dapat ampunan dan pahala yang besar. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Dan Allah telah berjanji kepada orang beriman kepada kita, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Jadi kalau kita beramal saleh, apa yang dijanjikan oleh Allah? Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Bagi mereka siapa? Mereka orang beriman yang beramal soleh. Amal soleh apa saja? Yang diberikan oleh Allah apa? Dua. Maghfirah, ajr, ampunan dan pahala yang besar. Kalau begitu, bekal apa yang paling pokok untuk kita selamat di akhirat kita? Memperbanyak amal soleh. Itu adalah aplikasi ketakwaan kita. Nah, saudara seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ciri orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat, dia tidak menjadi orang yang lalai di saat Allah memberikan kesempatan kepada dirinya. Bukankah kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah? Tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Kemarin kita lewat 1 bulan, bulan Dzulqa'dah. Sudah saya jelaskan juga bahwa itu juga termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata qadarullah sekarang kita ketemu dengan bulan Dzulhijjah. Ingat bulan Allah. Ini kesempatan juga untuk mempersiapkan bekal kita untuk menuju akhirat. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamal ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kesempatan ini bermanfaat. Karena Rasul menyatakan bahwa tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada hari itu lebih dicintai, dalam hadis yang lain juga lebih diridhoi oleh Allah.
lebih dicintai dan lebih diridhoi oleh Allah daripada amal-amal yang lainnya. Yakni ayyamil ashr, yakni di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi Allah ini sedang memberikan kesempatan kepada kita, kepada keluarga kita, bareng-bareng. Kesempatan untuk memperbanyak amal soleh yang menjadi catatan sebagai amal yang paling dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dibandingkan oleh para sahabat, walau jihadu fisabilillah wa Rasul. Apakah bisa mengalahkan amal jihad di jalan Allah? Rasul menyatakan walau jihadu fisabilillah. Juga tidak bisa dikalahkan oleh amal jihad, padahal jihad itu luar biasa. Tapi ada pengecualiannya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali kalau ada seseorang yang dia keluar rumah untuk jihad fisabilillah dengan hartanya, dengan jiwanya, tidak ada yang kembali. Artinya dia gugur di medan pertempuran. Itu yang bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ini hendaklah kita jadikan persiapan bekal kita untuk siapa tahu lepas dari 10 hari pertama kita memang harus menghadap Allah. Maka jangan menjadi orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihat wal faragh. Ada 2 nikmat Allah yang menjadikan kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang lalai. Nikmat apa itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang atau nikmat kesempatan. Ketika Allah berikan kesehatan, maksimalkan ibadah kepada Allah. Kenapa, Bu? Karena ibu rahmatullah, kondisi kita itu kadang diberikan kesempitan oleh Allah. Makanya kalau lagi sehat mesti harus punya amal andalan. Ibu tak pernah meninggalkan baca Quran misalkan. Ibu tak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib misalnya. Atau apalah, sedekah subuh misalnya. Kenapa demikian? Nanti di suatu saat kalau Allah datangkan keadaan yang sempit, ibu jatuh sakit misalnya, sehingga tak bisa membaca Quran seperti ketika sehat, tak bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib seperti sehat, atau tak bisa beraktivitas amal seperti sehatnya, maka kata Nabi, jika seorang hamba itu jatuh sakit atau dalam perjalanan, maka baginya tetap dicatat seakan-akan dia beramal seperti waktu sehatnya atau seperti waktu dia di rumahnya. Ini juga menjadi konsentrasi kita untuk mumpung Masya Allah masih memberikan kesempatan, perbanyak amal yang dawam. Meskipun sedikit, nggak usah terlampau melambung tinggi, nggak usah ngomongin mau ikut jihad ke Palestina, emang bisa kok. Oh, nyakal gede orang tahu. Wes, lakukan yang bisa ibu lakukan. Mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Tapi jangan korupsi kesanggupan. Sanggup tapi pura-pura nggak sanggup. Halo? Bisa nyicil motor tapi ternyata nggak bisa korban. Itu namanya korupsi kesanggupan. Nyicil motornya bolak-balik ganti. Keluaran model baru ganti lagi, model baru ganti lagi. Dan giliran ada Dzulhijjah dijak korban, nggak mampu aku. Ya Allah, ya Rob. Sama dengan laki-laki ngerokok tiap hari, udah tahu istrinya hamil, nggak mempersiapkan diri untuk akikah anaknya, padahal dia bisa merokok. Ibaratnya kan banyak begitu fenomena begitu.
ya. Begitu anaknya lahir, nggak bisa hakikohin. Coba kalau dia sadar sebagai orang yang bertakwa, oh istriku hamil, aku berhenti ngerokok, tak tabung uang biasa yang biasa aku beli rokok, tabung nanti saat anakku lahir aku bisa hakikohan. Enak itu orang bertakwa itu sebenarnya. Baik, Ibu rahmatullah, tidak ada kekuatan, kemampuan dan kemudahan atas ketakwaan kita, atas keimanan kita pun juga keimanan dan ketakwaan keluarga kita kecuali Allah memberikannya. Jangan lupa terus menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menguatkan keimanan, ketakwaan kita, juga menguatkan iman dan takwa keluarga kita. Dan terus menjaganya hingga nanti ketika Allah takdirkan kita menghadap Allah atau juga keluarga kita menghadap Allah dalam kondisi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bekal takwa dan iman itulah yang akan menyatukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bahas pada hari ini. Sebelum kita akhir, ada yang mau ditanyakan Rasulullah? Ibu, jika nggak ada yang ditanyakan, akhir udah alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri bersama dengan kifaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.